Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Fauzia Piliang, KPIB semester 7. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Demokrasi dalam Pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan Al-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah. Kemudian ada Al-Ma'idah ayat 8 dan Al-Syura ayat 15 yang berbicara tentang keadilan. Kemudian ada Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan, Al-Nisa ayat 58 tentang amanah, Ali Imran 104 tentang kebebasan mengkritik, dan Al-Nisa 59 dan 83 dan Al-Asyura ayat 38 berbicara tentang kebebasan berpendapat. Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pengumpulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri, namun begitu dengan pandangan Aswab Mahasin. Tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam ada Asyura, Al-Musawah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masyuliyah, dan Al-Huriyah. Bagaimana dengan elemen-elemen tersebut? Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu Asyura. Asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran ayat 38, Quran surah Asyura ayat 38 yang mengatakan, dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Kemudian surah Ali Imran ayat 159 juga mengatakan, dari bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana Asyura itu adalah Halli wal Aqdi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Lembaga ini lebih menyerupai bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang mereka sampaikan. Menjadi pertimbangan bersama, begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Yang kedua, Al-Adalah. Al-Adalah yaitu keadilan. Artinya dalam menegakkan hukum, termasuk merekrutmen dalam berbagai
jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi atau nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah dalam beberapa ayat, antara lain surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ajaran tentang keharusan mutlak melakukan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini banyak ditegaskan dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan sekalipun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Yang ketiga, al-musawah. Al-musawah adalah kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari hegemoni penguasaan terhadap rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang memiliki wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil. Yang selanjutnya, al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian al-masuliyah. Al-masuliyah itu adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau pengusaha harus dipenuhi, dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah harus yang dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Al-huriyah. Al-huriyah itu adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap masyarakat bebas dalam menyampaikan pendapat, dalam mengekspresikan pendapat, sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlak al-karimah dalam bentuk amal ma'ruf dan nahi mungkar. Maka tidak ada alasan bagi pengusaha untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.